Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, kami bersyukur buat kasih, buat kesetiaanmu di dalam hidupku, Yesus. Aku bersyukur, aku memuji, aku berterima kasih untuk segalanya yang ada dalamku, yang Kau berikan untukku. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis ku ada hari ini karena Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, Kau teramat baik. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi.
Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari kita terus belajar lebih dalam bagaimana fulfilling divine destiny. Yaitu bagaimana kita bisa menggenapi rencana Allah. Melakukan kehendak-Nya seperti Yesus katakan, melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus tahu persis destiny dalam hidupnya. Itulah sebabnya Yesus selalu berusaha untuk berjalan di jalur itu. Dia tidak mau keluar dari koridor itu. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Terus berjalan sesuai dengan divine destiny. Dan divine destiny ini bukan takdir yang tidak bisa diubah. Menurut orang dunia, takdir itu ya sudah, nggak bisa diapa-apain lagi. Tetapi destiny berbeda. Destiny itu berbicara mengenai rencana Allah, ketetapan Allah, rancangan Allah dalam kehidupan manusia, tetapi manusia punya wewenang penuh untuk melaksanakannya. Itulah sebabnya disebut sebagai fulfilling divine destiny. Bagaimana kalau menolak? Ya, silahkan aja. Tuhan memberi option kok, bebas. Mau melakukan, mau tidak. Tetapi ada konsekuensinya. Kalau tidak melakukan, tidak memenuhi, dengan kata lain menyimpang dari destiny Tuhan, maka ada konsekuensinya. Yaitu berantakan, tidak ada hari depan, dan sebagainya. Tetapi kalau sungguh-sungguh mau mengikuti jalur destiny Allah, apa yang terjadi? Ada hari depan yang penuh harapan. Ini sebabnya disebut sebagai destiny. Nah, Yesus sudah mencontohkan hal ini. Bagaimana dia selalu berjalan di dalam destiny-nya Tuhan. Dia tidak mau menyimpang ke kanan ke kiri. Sekalipun ada banyak hal yang mempengaruhi, termasuk yang menghalangi Yesus untuk ini. Untuk itu mari saya ajak saudara melihat di dalam Matius pasal yang keempat. Kita baca mulai ayat yang pertama. Matius pasal 4 ayat yang pertama. Nah, di dalam Matius pasal yang keempat ayat pertama dikatakan demikian, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis.
Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Saudara sekalian, dari sejak awal, Yesus mau atau baru mau melayani, terjun di dalam pelayanan. Halangan itu sudah terjadi. Mengapa disebut halangan? Karena yang ada di balik itu semua adalah iblis. Itu jelas sekali disebutkan dalam ayat yang ketiga ini. Bagaimana si pencoba itu datang. Siapa dia? Nah, di dalam ayat 10 dan 11 jelas sekali dikatakan. Dia adalah iblis. Juga di dalam ayat yang ke-8 jelas sekali disebutkan itu adalah iblis. Oknum ini adalah si iblis. Nah, iblis itu loh, kok kengangguran atau gimana? Yesus ada urusannya sendiri. Ngapain iblis ikut-ikutan di situ? Diceritakan dalam ayat 2, setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ya normal lah, orang tidak makan, lapar. Ya sudah. Ngapain? Dalam ayat 3 dikatakan, lalu datanglah si pencoba itu. Nah, saudara lihat di sini. Iblis itu si pencoba. Yaitu si jahat. Pencuri, pembunuh, pembinasa. Dia tidak mau ada hari depan yang penuh harapan. Dia tidak mau adanya kemenangan. Dia tidak mau adanya sukacita dan sebagainya. Dia berusaha mengacaukan semuanya karena dia adalah si pencuri itu. Dia adalah si pembinasa itu. Dia ingin supaya semuanya binasa. Dia tidak ingin kalau manusia diselamatkan. Nah, Yesus dalam kondisi lapar didatangi oleh iblis. Lazimnya, kalau ada orang yang lapar, ya sudahlah, memang dia lapar. Biar dia cari makan sendirilah, supaya kenyang. Atau kalau kita punya, yalah, kita bagi-bagilah, supaya dia juga bisa makan. Toh kita juga tidak boleh kebanyakan makan. Kita bisa berbagi, share kepada yang lain. Loh, ini iblis ini loh datang dengan tujuan yang aneh-aneh, main-main. Mestinya kan Yesus sudah lapar, ya sudahlah. Emang apa urusannya? Apa iblis memang datang mau kirim catering kepada Yesus? Tidak.
Malah yang dikatakan oleh iblis, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Hati-hati. Hati-hati. Seringkali iblis datang secara tidak kentara. Sepertinya ini aman-aman saja, tidak ada masalah. Batu jadi roti, nggak apa-apa. Nggak masalah. Tapi secara rohani, dipandang dari sudut destiny, divine destiny, destiny Tuhan. Ini masalah besar. Kalau Yesus sampai melakukan itu, berarti Yesus sudah melenceng dari destiny-nya ini. Yesus datang bukan untuk demo, batu jadi roti, bukan. Yesus datang justru untuk meneguhkan, seperti yang dijawab oleh Yesus dalam ayat yang keempat itu. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makanan itu vital, penting. Tetapi firman yang keluar dari mulut Allah, itu juga penting. Bahkan sangat penting. Oleh karena itu, firman Allah tidak boleh tidak ada dalam hidup kita. Sebab kalau tidak ada firman Allah dalam hidup kita, ya jadilah kita dengan gampang dikelabui oleh iblis. Kelihatannya tidak apa-apa, kelihatannya aman-aman saja. Padahal kalau dilihat dari sudut pandang kacamata Tuhan, sudut pandang firman Allah secara rohani, itu sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan. Ini yang disebut melenceng, keluar dari divine destiny. Tapi puji Tuhan, Yesus tahu ini. Dan Yesus tetap berada di koridornya. Dia tidak peduli dengan hambatan yang akan dilakukan iblis. Andai kata berhasil iblisnya, maka rencana keselamatan Allah berantakan semuanya. Divine destiny atas diri Yesus juga berantakan semuanya. Dan nasib kita kemungkinan besar tetap binasa, tidak diselamatkan. Di dalam ayat yang kelima, kita lihat, dikatakan demikian. Kemudian pergilah iblis membawanya ke kota suci. Nah, menempatkan dia di hubungan bait Allah. Memang iblis pekerjaannya ya melakukan kejahatan, mencobai, menjerumuskan, membinasakan. Yesus disuruh menjatuhkan diri. Nanti kan pasti akan ditatang malaikat-malaikatnya. Kelihatannya sih oke-oke saja kelihatannya. Itu iblis, makanya harus hati-hati. Supaya jangan mengikuti apa yang diucapkan iblis. Semua apa yang didesain oleh iblis adalah tipuan belaka untuk membinasakan. Hanya ikuti firman Allah. Kan Yesus tidak mau keluar dari koridor destiny Tuhan. Karena Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Bukan untuk demo-demo seperti ini. Demo menjatuhkan diri lah, demo ubah batu jadi roti. Karena dampaknya ini sangat fatal kalau itu dilakukan oleh Yesus. Selain itu,
berarti Yesus sudah menyerah kepada kata-kata iblis, rancangan iblis. Bukannya mengikuti divine destiny, tapi sebaliknya mengikuti rancangannya iblis. Tapi puji Tuhan, dalam ayat yang ke-7, Yesus katakan, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, gagal lagi iblisnya. Yesus tetap berada di koridor divine destiny-nya. Bahwa dia harus menyelamatkan manusia. Dia hidup, datang ke dunia, hidup sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia. Iblis tidak menyerah. Yang ketiga kalinya, iblis mengajak Yesus ke atas gunung yang tinggi. Dan otomatis dari sana tampaklah dunia ini. Datarannya, tumbuhan dan sebagainya. Rupanya iblis sudah kehabisan akal. Dia katakan dalam ayat yang ke-9. Kalau engkau sujud menyembah aku serahkan kepadamu. Loh, ini tipu daya. Yang punya semuanya ini Sang Pencipta kok. Yesus yang punya semuanya. Kok malah Yesus disuruh menerima ini sebagai hadiah dari iblis. Ini hati-hati. Tipuan iblis. Tapi Yesus tetap dalam koridor destiny Tuhan. Dia katakan dalam ayat yang ke-10 itu, enyalah iblis, sebab ada tertulis dalam firman Allah, kau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Harus menyembah Tuhan saja, tidak boleh yang lain-lain. Yesus tetap dalam koridornya, tetap berpegang pada firman Allah. Dan Yesus menang. Yesus berhasil melewati rintangan ini. Dan di sepanjang perjalanan Yesus menggenapi divine destiny itu, ada lagi halangan-halangan yang lain. Tapi Yesus melewati semuanya. Berhasil lolos. Dan sampai akhirnya Yesus naik ke atas kayu salib. Tapi coba kita lihat. Detik-detik menjelang klimaksnya, yaitu Yesus naik ke atas kayu salib. Apa yang terjadi? Iblis berusaha lagi untuk menghalangi, untuk menghambat. Tapi tidak berhasil. Karena Yesus tetap di dalam koridor. Nah, itu kita bisa lihat di dalam Ibrani, pasal 4 ayat 14 dikatakan demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita berpegang teguh kepada pengakuan iman kita. Ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Nah, dalam ayat 14 dikatakan, karena kita sekarang punya imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Nah, jadi ini berbicara mengenai Yesus. Yang dikatakan di sini, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Artinya, Yesus memang mengalami banyak hambatan dari contohnya iblis tadi.
Tapi Yesus tidak berbuat dosa. Berbuat dosa itu berarti tidak menyimpang. Keluar dari jalur destiny. Yesus tetap pada koridor divine destiny. Nah, inilah. Yesus adalah contoh yang istimewa dalam kehidupan kita. Bagaimana fulfilling divine destiny? Mengapa demikian? Karena Yesus adalah seorang yang taat dan setia kepada Tuhan. Mari kita semua hidup taat dan setia kepada Tuhan. Dan selalu mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dikendalikan oleh Roh Kudus. Supaya kita bisa fulfilling divine destiny. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik untuk kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tuntun kami, kuasai kami. Dan sepanjang hari ini berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Kami terima berkat kelimpahan untuk bisa kami salurkan menjadi berkat. Kami sehat, kami memuliakan Tuhan. Nama Yesus selalu diagungkan dan ditinggikan. Kuasa darah Yesus melindungi kami dan tidak ada kuasa lain yang bisa menghalangi kami. Kami tetap taat dan setia berjalan di dalam destiny Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.